Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah Geografi Pertanian di pertemuan ke-8 kali ini. Kali ini saya akan membahas mengenai geografi pertanian, membahas mengenai kaitan iklim dan pertanian. Karena iklim itu merupakan sebuah faktor yang cukup menentukan juga bagi pertanian. Mengapa demikian? Karena iklim, curah hujan, temperatur, suhu udara, kelembapan dan lain sebagainya, itu akan menentukan bagaimana tanaman dapat tumbuh, bagaimana itu mendukung tanaman tumbuh atau tidak tumbuh di suatu tempat tersebut. Apakah kemudian tanaman tersebut tumbuh dengan baik, tidak bisa tumbuh sama sekali, atau tumbuh tapi tidak optimum atau tidak maksimum dalam menghasilkannya. Oke, berikutnya kita bahas dengan bersama sambil kita baca slide berikut ini. Nah, oke, kita akan membaca ini. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa kita melihat bahwa di bumi ini, di planet kita ini, semua tanaman memiliki keanekaragaman dalam arti karakteristik biologisnya, persyaratan lingkungannya. Sementara karakteristik fisik di permukaan bumi ini juga sangat-sangat bervariasi, berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Dan di sini banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu tanaman ataupun perkembangan tanaman, termasuk di sini lama penyinaran matahari, energi matahari, curah hujan yang tersedia untuk transpirasi dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa suhu selama musim tanam dan tingkat nutrisi tanaman serta kandungan mineral di dalam tanah itu juga mempengaruhi dan menjadi faktor penting untuk keberhasilan pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman akan bisa subur ketika semua itu memenuhi syarat, tidak berlebih dan tidak kurang. Dan lebih dan kurang ini sangat relatif antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Oke, kadang ketika pertumbuhan tanaman itu tidak baik, mengingat kondisi iklim, kondisi curah hujan, kondisi penyinaran matahari, itu dapat dioptimalkan dengan perawatan atau perlakuan pertentu, seperti misalnya ketika daerah tersebut kekurangan air, maka dalam pertanian pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh suhu dipengaruhi oleh penyinaran matahari, lalu kemudian curah hujan membuat suhu itu apakah dingin, apakah lembab, itu menentukan juga keberhasilan dari tanaman. Dan ketika daerah curah hujan atau iklim atau cuaca sedang tidak terlalu maksimal curah hujannya, biasanya hal tersebut dapat direkayasa oleh manusia atau petani dengan sistem irigasi, dengan penambahan pengairan seperti disiram, lalu kemudian ketika nutrisi atau kelembapan itu berkurang, makanya kadang-kadang tidak dengan irigasi tapi dengan penyiraman manual. Nah, itu pun diupayakan. Dan di sini misalnya intensitas penyinaran matahari yang sangat-sangat tinggi itu pun juga dapat direkayasa dengan menanam tanaman-tanaman tersebut di ruangan tertutup, sehingga bisa sistem pemanasan pencahayaan matahari itu dikontrol dengan membuka jendela, dengan membuka tutup atau atapnya dan lain sebagainya. Dan di sini memang terdapat beberapa bagian di permukaan bumi di mana jenis-jenis tanaman tertentu akan tumbuh dengan sangat baik tanpa rekayasa, seperti misalnya di Indonesia dan Asia Tenggara ini tanaman padi tidak terlalu banyak membutuhkan
rekayasa seperti misalnya padi ladang cukup disebar dan lain sebagainya, dan tetap dapat tumbuh. Dan hal ini dapat menjelaskan mengapa tanaman-tanaman tertentu memiliki tempat-tempat tertentu juga untuk tumbuh di berbagai belahan bumi ini. Oke, berikutnya adalah pertumbuhan yang optimum. Nah, di sini saya katakan tadi temperatur atau suhu, kelembapan, nutrisi tanaman ini tidak selalu berbanding lurus. Maksudnya tidak selalu, misalnya ketika temperatur dingin itu kelembapannya tinggi, lalu kemudian nutrisi tanaman itu tercukup, belum tentu berbanding lurus seperti itu. Karena setiap tanaman memiliki persyaratan. Di sini ada paling tidak 3 persyaratan: suhu atau kelembapan minimal. Jadinya minimal kelembapan itu kadang-kadang setiap tanaman itu memiliki syarat-syarat tertentu. Anda nanti bisa cek, misalnya tanaman padi membutuhkan kelembapan berapa, penyinaran matahari seberapa, ini Anda bisa cari dari berbagai sumber di internet, nanti Anda bisa cek masing-masing. Lalu kemudian batas maksimumnya, dan batas maksimumnya itu misalnya lembab, dan secara maksimum kelembapan tersebut terlalu tinggi itu juga tidak baik atau berlebihan, itu makanya. Lalu kemudian di antara batas-batas maksimal atau toleransi daya dukung tersebut itu dapat memang dia harus memperoleh komposisi atau memperoleh takaran yang pas, baik itu penyerahan matahari, kelembapan, dan nutrisi dalam tanah. Di sini ada salah satu contoh, tapi ini di Amerika tahun 1908. Pupuk belum banyak digunakan, mereka masih secara manual menanam gandum yang tumbuh begitu saja. Ada beberapa tempat di mana gandum juga tidak tumbuh sama sekali di tempat yang memiliki curah hujan rendah, jadinya dia memang membutuhkan curah hujan. Dan di sini kemudian sering dengan peningkatan curah hujan tahunan, hasil panen dapat meningkat sampai hasil tertinggi ada pada tempat-tempat dengan curah hujan antara 625 sampai 875 mm. Dan di sini setelah itu kenaikan itu lebih tinggi, curah hujan yang paling tinggi itu justru terjadi penurunan hasil panen. Jadi ada batas maksimal, walaupun membutuhkan curah hujan, namun batas maksimal di 625 dan 875 itulah batas maksimalnya. Jika kurang ataupun jika lebih, hasil panen tersebut akan memiliki kecenderungan untuk menurun. Jadi memang dibutuhkan tempat-tempat yang pas. Nah, di sini ada area-area optimum dan persaingan tanaman. Oke, kita sering mungkin mengatakan bahwa petani itu hanya menanam satu jenis tanaman saja. Tapi tidak selalu begitu. Bahkan di beberapa tempat lain seperti di Indonesia misalnya, petani tidak hanya menanam satu jenis tanaman, tidak hanya menanam padi, tapi jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Dan ada variasi. Dan ini memberikan variasi, ada variasi dan dalam memberikan kesempatan untuk pertumbuhan tanaman. Jika memang persyaratan lingkungan tersebut memiliki banyak perbedaan, makanya nanti akan ada tanaman yang memang diunggulkan dan tanaman yang kurang begitu diunggulkan, mengingat hasilnya optimal atau tidak. Karena secara optimal batas absolutnya juga sangat-sangat bervariasi. Misalnya tanaman di mana tanaman padi, terus misalnya ada di suatu wilayah tanaman padi itu adalah tanaman yang paling optimal tumbuh di tempat tersebut. Tentu saja seperti misalnya sayuran dan kacang-kacangan tidak menjadi sesuatu yang diunggulkan, tapi menjadi tanaman-tanaman yang di sedikit tanaman alternatif kedua ketika misalnya musim kemarau atau curah hujan rendah dan itu waktunya untuk menanam palawija seperti kacang-kacangan, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Jadi di sini
mana tanaman yang unggul ini tergantung pada apakah area tersebut optimum dapat menumbuhkan tanaman-tanaman itu. Oke, ini juga salah satu contoh seperti teh dan karet. Ini membutuhkan membutuhkan suhu yang tinggi lalu kemudian curah hujan yang cukup besar sepanjang tahunnya. Ini seperti tanaman teh dan karet, makanya teh dan karet lebih optimum, dan di tempat lain mungkin juga sangat-sangat tidak optimum. Tapi dengan curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari, curah hujan sepanjang tahun, suhu yang relatif tinggi ini menjadi syarat tumbuh untuk tanaman teh dan karet. Sementara itu tidak dapat tumbuh di daerah-daerah yang beriklim sedang ataupun daerah yang beriklim kutub atau beriklim dingin. Nah, sementara sebaliknya tanaman-tanaman sereal, kemudian tanaman-tanaman seperti gandum, kentang, itu dapat tumbuh di daerah sedang, di dekat-dekat daerah kutub, tetapi keberhasilan budidayanya memang membutuhkan suhu yang rendah, sebagaimana di daerah tropis, misalnya tebu, gula bit, tanaman-tanaman bit, itu memang memang lebih banyak di daerah-daerah beriklim sedang yang membutuhkan suhu tinggi supaya sukrosanya itu itu akan menghasilkan lebih banyak lagi, terutama ketika itu nanti diproses di pabrik atau industri gula dan lain sebagainya. Dan ini memang idealnya membutuhkan curah hujan selama musim tanam, walaupun membutuhkan periode kering pada saat panen, karena memang supaya kadar airnya dalam tumbuhan dan hasil produksi itu tidak terlalu besar. Tapi resiko-resiko seperti misalnya temperatur dingin di bagian utara seperti tebu, ada periode-periode ini juga, periode-periode yang dingin ini membuat pertumbuhan di daerah di daerah tersebut sangat-sangat kurang, sehingga lebih akan cenderung di daerah yang tropis, seperti misalnya contohnya kalau di Eropa di sebelah selatan Spanyol, lalu kemudian sedangkan mungkin masalah pengairannya dapat direkayasa dengan irigasi pengairan. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu untuk mata kuliah geografi pertanian ini, dalam arti ini tadi merupakan penjelasan mengenai bagaimana pengaruh iklim terhadap produk-produk pertanian, dan kita juga akan bisa melihat di sini variasi iklimnya. Misalnya ada beberapa, kalaupun di sini relatif seragam untuk masalah iklim dan cuaca, sehingga mungkin kadang-kadang tidak bisa kita bedakan secara ekstrim. Tapi kalau untuk di Kalimantan Barat ini, mana itu wilayah dengan cuaca tertentu, dengan iklim cuaca tertentu saja yang berbeda, seperti misalnya daerah yang relatif tinggi seperti misalnya di Sanggauledo, Bengkayang sana, dengan dataran-dataran seperti misalnya Mempawah, Pontianak, Kuburaya. Anda bisa membandingkan itu. Mengapa misalnya tanaman padi lebih optimum di mana? Walaupun sama-sama bisa tumbuh, apakah upaya-upaya tertentu dan faktor-faktor tertentu itu bisa mempengaruhi hasil panen yang optimal. Oke, ini bisa direnungkan, bisa dibayangkan juga syarat-syarat ataupun misalnya syarat kelembapan, syarat penyinaran matahari dan lain sebagainya, dan curah hujan juga, itu juga bisa Anda cari di browsing ataupun cari mengenai dari buku-buku atau website Dinas Pertanian dan lain sebagainya, dan Anda bisa membandingkannya. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Adil Katalino Kacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Salam dan oh ya, untuk yang merayakan Idul Fitri saya ucapkan maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Oke, salam, bertemu lagi di video-video berikutnya untuk mata kuliah Geografi Pertanian ini. Terima kasih.